artinya bersuci ya. Babul miyahi pertama yang diterangkan adalah bab masalah air ya. Bab masalah air. Minggu depan si Ade suruh datang, suruh ngerekam ya. Itu lebih enak untuk dipelajari ya. Kita mau buka halakoh tidak harus nunggu kita pinter dulu. Yang penting kita paham satu ayat walaupun satu hadis ya. Dan itu kita ajarkan ke tetangga kita, ke teman-teman kita ya. Insya Allah nanti akan banyak jamaahnya ya. Dan saya yang bikin banyak penggemar kajian adalah masalah seperti ini. Tidak semua ngerti masalah air, tidak semua orang ngerti masalah bersuci. Kadang-kadang ada orang ngajinya sudah jauh tasawuf, thariqah ya kan, ma'rifat, tapi masalah syariat bersuci belum paham. Dan ini sangat penting sekali. Babul miyahi yaitu menerangkan masalah air ya. An Abi Hurairah, ini juga harus dibaca. An dari, kalau an artinya dari. Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu artinya mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nyanya siapa? Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhoi Abu Hurairah ya. Ketika kita menyebut imam yang alim alamah, kalau dari para sahabat kita bilang radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah, qala berkata, siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil bahri, masalah air laut ya. Ucapan Nabi fil bahri, masalah air laut ya. Huwa at-tahurun, air laut itu suci dan mensucikan. Sekali lagi, kalau toharoh artinya suci, kalau tohurun suci dan mensucikan. Mohon maaf, ada bayi nggak di sini? Saya ngomongnya biasa lantang karena yang saya hadepin tapi nggak apa-apa. Saya ini nggak bisa ngomong kecil. Ya, ya. Huwa atau hurun, air laut itu adalah suci dan mensucikan, ma'uhu airnya ya. Al-hilu dan halal, apa yang halal? Maitatuhu, bangkainya air laut. Sekali lagi, bangkai air laut di sini yang dimaksud adalah bukan bangkai buaya, bukan bangkai yang dari daratan jatuh ke laut. Sekali lagi, yang dimaksud bangkai di sini adalah bangkai yang ditimbulkan asal dari laut seperti dalam ikan laut. Ya, dan lautan. Nanti ada macan mati hanyut ke laut dibilang halal pula ya kan. Itu makanya harus perlu hati-hati. Di sarahnya ada diterangkan, tapi ini bukan sarahnya. Kalau sarahnya kitabnya besar segini ya. Saya yang nyarahin ya. Saya yang nyarahin. Oke, paham ya? Huwa, saya ulang lagi, huwa atau huru, air laut itu atau huru, suci dan mensucikan. Apa yang suci dan mensucikan? Ma'uhu, airnya air laut. Al-hilu dan halal, apa? Maitatuhu, bangkainya yang ada di air laut. Artinya bangkai yang berasal dari laut atau penghuni laut, bukan bangkai yang dari daratan. Akhrajahu arba'ah, mengeluarkan hadis ini arba'ah, imam yang 4, artinya sanad rawinya hadis ini 4 imam, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi ya. Ini kalau arba'ah itu dia. Wabnu Abi Syaibah, dan mengeluarkan hadis ini yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah ya. Walafdu lahu, dan lafadznya sama seperti yang di atas, huwa atau huru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Wasohaha, dan mensohehkan. Sohaha di sini ada harokatnya ya.
wasohaha dan mengsohehkan hadis ini siapa? Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah atau sahabat Ibnu Khuzaimah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi ya. Warwahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmadun. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua menganggap hadis ini adalah sahih. Kenapa mesti disebut semua ini? Kalau kita ceramah tuh harus ngerti siapa saja rawi hadis ini, sanadnya jelas, perawinya jelas, silsilahnya hadis ini adalah jelas ya. Jadi nanti kita nggak diprotes oleh ustadz sebelah, yang kamu baca itu salah tuh hadisnya. Di sini diterangkan semua ya. Ada Imam Ibnu Khuzaimah, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Malik, madhab Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Ahmad ini adalah Imam Hambali ya. Artinya semua imam di sini tidak ada kontroversi untuk kesohihan hadis ini ya. Paham ya kira-kira ya? Ini satu hadis baru. Satu hadis kata Rasulullah, barang siapa mempelajari satu hadis itu pahalanya seperti dengan kita sholat sunnah 60 rakaat. Pernah sehari sholat sunnah 60 rakaat? Enggak pernah, mungkin gempor kita. Tapi kita duduk di sini belajar hadis, belajar ilmu Nabi Muhammad SAW sama dengan kita sholat 60 rakaat sholat sunnah. Apa enggak kaya kita ini? Makanya kita jangan pernah ngeluh miskin. Kita inilah yang paling kaya. Kita sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah sama seperti sholat semalaman ya. Dan ditambah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, hadiahnya sama seperti dunia dan isinya. Apa kita nggak kaya ya? Makanya kita harus senang punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi ini kerjanya sedikit, ibadahnya sedikit, pahalanya banyak. Kenapa begitu? Karena untuk mengimbangi umatnya nabi-nabi terdahulu. Umat Nabi terdahulu umurnya ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun. Sementara kita paling banyak 70 tahun. Nanti umur 65 kita sudah susah tuh. Mau sujud lama sudah kena rematik. Ya makanya ibadah kita yang sedikit dikasih pahala oleh Allah sama dengan orang ibadah tahunan. Kalau sekali duduk kita di sini 1 jam, hadiahnya 60 rakaat atau 60 sholat sunnah. Kalau tiap hari berapa pahala kita ya? Dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ikhlas? Betul-betul pure kita ingin paham ilmu hadis ya. Kalau Al-Quran kita ingin paham ayat Al-Quran ya. Lanjut atau sudah? Kalau memang lanjut tak lanjutkan nih. Lanjut aja. Nah, lagian masih hujan ya kan. Oke. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Kalau kita mendengar Abu Sa'id Al-Khudri, ini adalah sahabat muda yang ada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mau perang, pertama kan perang Badar, terus perang Uhud, terus perang Khandaq. Saya cerita dulu ya, siapa ini Abu Sa'id Al-Khudri ya, biar kita paham. Ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan perang Badar, dikumpulkan semua sahabat yang udah tua dan yang muda. Untuk mengetahui sahabat yang muda ini patut untuk diajak perang, yaitu disuruh baris ya. Ketika disuruh berbaris sama Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri ini masih berumur sekitar 13 tahun. Biar dia diajak perang oleh Rasulullah, dia berjinjit biar tingginya sama dengan yang lain.
itu melambangkan, menerangkan kalau anak-anak zaman dulu masih berumur 13 tahun sudah pengen jihad di jalan Allah ya. Kalau anak sekarang umur 13 tahun masih ngempeng sama mamanya, boro-boro mau jihad, disuruh belanja aja dikentit tuh apanya duitnya ya, harus ada upahnya. Itu kenapa saya terangkan, agar kita semua ngerti anak muda zaman Nabi masih kecil pun sudah pengen jihad. Akhirnya diteliti oleh Rasulullah saat perang Badar, Abu Sa'id Al-Khudri tidak boleh ikut perang ya. Itu perang yang pertama 1 Hijrah. Kemudian pada perang Uhud disuruh baris lagi, dia berbohong lagi. Ya Rasulullah, saya sudah gede katanya, dia jinjit lagi. Diteliti, nggak dikasih juga ya. Kemudian perang yang ketiga adalah perang Khandaq. Perang Khandaq itu di mana pasukan Rasulullah hanya 3.000, pasukan kaum musyrikin kafirin 10.000. Makanya ada yang usul suruh membuat parit. Khandaq itu adalah parit yang lebarnya kira-kira kuda terbaik tidak sanggup meloncat ya. Dengan Khandaq inilah, dengan parit ini kemudian Rasulullah memenangkan perang tersebut. Dan di sini baru diperbolehkan Abu Sa'id Al-Khudri untuk ikut perang karena dia memaksa. Badar nggak boleh, Uhud nggak boleh. Saat perang Khandaq beliau melaksanakan perang Khandaq. Dan di saat perang Khandaq itulah Allah menurunkan para malaikatnya ya. Para malaikatnya ikut perang, terus para kaum musuh diserbu oleh pasukan pasir. Allah membuat angin puting beliung yang arahnya ke para musuh sehingga mereka semua terhalau oleh pasir di padang di mana namanya, di padang pasirnya Arab Saudi sana ya. Itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sedikit keterangannya. Qala radhiyallahu anhu, qala, sekali lagi radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata. Qala yang pertama ini yang berkata adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya. Apakah perkataan Rasul? Innal ma'a, sesungguhnya air ya, atau sesungguhnya aslinya air itu tahurun, suci dan mensucikan. Sekali lagi, redaksi ayatnya memakai kata-kata tahurun, bukan toharun. Kalau toharun artinya suci, kalau tahurun suci dan bisa mensucikan ya. La yunajjasuhu syai'un, apapun tidak bisa membuat air tersebut menjadi najis ya. Ini berhenti di sini, nanti ada kelanjutan. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya asalnya air itu suci, apapun tidak bisa membuat air ini najis ya. Dan hadis ini ada kelanjutannya, jangan berhenti di sini ya. Kenapa ini berhenti? Karena waktu itu ketika Rasulullah bilang hadis ini, sebentar lagi waktu sudah menjelang syuruk. Kalau sudah menjelang syuruk, kajian di masa Rasulullah dihentikan karena biar orang kerja nyari nafkah ya. Jadi kalau ada orang ustadz waktunya nyari nafkah kok dia ngajak ngaji, itu salah. Karena mencari nafkah lebih penting untuk kehidupan keluarganya. Mentang-mentang kiai tersohor, waktunya saya lagi semangatnya, waktunya kerja, dia ngaji, itu tidak boleh. Di sini berhentilah Rasulullah SAW saat berkata innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya
awalnya air ini suci dan mensucikan, apapun yang masuk, bangkai apapun yang masuk tidak akan membuat air itu najis. Berhenti. Akhrajahu talatah, mengeluarkan hadis ini yaitu talatah 3 rawi ya. Wasohahu Ahmad, dan mengsohaikan Imam Ahmad. Wallahu alam bisawab. Nanti kelanjutannya ada lagi pemahamannya. Kenapa air ini nggak najis? Karena syarat-syaratnya nanti ada di pertemuan yang akan datang. Kalau terlalu banyak nanti lupa ya. Sekali lagi, dipahami cara mengartikannya, dipahami cara pemahamannya, itu yang namanya ilmu hadis. Insya Allah dengan ini kita akan punya halakoh. Ini bekal untuk kita mengajarkan ke orang lain. Tidak perlu banyak halakoh kita, 2-3 cukup. Kalau kebanyakan nanti kita repot pula beli snacknya ya kan, mahal ya kan. Kalau 3 orang kan sedikit, paling buatkan teh ya kan, atau beli gorengan 5.000 udah cukup. Yang penting duduk sebentar ngaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu juga begitu para sahabat, setelah Rasulullah meninggal berpencar para sahabat sampai ke negeri Cina ya. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tata hati kita, jangan sampai kita merasa pinter, jangan sampai kita menganggap karena kita ngaji menjadi pinter. Jangan. Yang buat pinter kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di sini karena kita ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dituntun Allah nih, kita males sampai ke sini nih ya. Untuk apa ke sini? Nggak dapat apa-apa. Nongkrong saya dapat duit, jelas tuh ya. Tapi karena taufik Allah senantiasa membimbing hati kita, makanya kita mau datang ke sini walaupun tidak mendapatkan apa-apa secara materi, tapi secara pahala, secara spiritual kita dapat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, suara saya kebiasaan ngaji sama orang banyak dan masjidnya luas dan pakai toa ya, makanya nggak bisa saya ngomong pelan, kadang-kadang saya malu nih, kayak di hutan aja ngomongnya gitu. Pelan kan bisik-bisik. Ini tetangga pun denger nih kalau kayak gini ya kan. Oke, ya mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan